Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas Pendidikan Kewarganegaraan kelas 11 semester 1 bab 2, yaitu Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila bagian pertama, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Sebagai langkah awal dalam mempelajari materi pada bab ini, coba kalian amati gambar berikut ini. Peristiwa di atas merupakan perwujudan dari sikap demokratis. Hakikat demokrasi. Kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya rakyat dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya, yang berkuasa adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Kebebasan dan demokrasi sering dipakai secara timbal balik, tetapi keduanya tidak sama. Demokrasi adalah pelembagaan dari kebebasan. Kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan orang lain. Klasifikasi demokrasi. Berikut dipaparkan berbagai macam bentuk demokrasi. Berdasarkan titik berat perhatiannya dilihat dari titik berat yang menjadi perhatiannya. Demokrasi dapat dibedakan menjadi 3 bentuk. Yang pertama, demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. 3. Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Demokrasi berdasarkan ideologi dibagi menjadi 2 bentuk. Demokrasi konstitusional atau liberal, didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Kekuasaan pemerintah terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan, serta kekuasaan pemerintah dibatasi konstitusi. Demokrasi rakyat atau demokrasi proletar didasarkan pada paham Marxisme, komunisme. Demokrasi yang mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Menurut Kleinberg, demokrasi rakyat lebih mendewakan pemimpin. Sementara menurut pandangan Miriam Budiarjo, komunisme tidak hanya merupakan sistem politik, tetapi juga mencerminkan gaya hidup yang berdasarkan nilai-nilai tertentu. Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme, dan kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan dalam 2 bentuk. Demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan dan undang-undang secara langsung. Demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Menurut Alamudi, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi sebagai berikut. Kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan umum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Lalu, bagaimana perkembangan proses demokrasi di Indonesia? Setelah menyimak video pembahasan tentang hakikat demokrasi bebas dan jujur,
persamaan di depan umum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Lalu, bagaimana perkembangan proses demokrasi di Indonesia? Setelah menyimak video pembahasan tentang hakikat demokrasi,